nyaris tidak ambil apa-apa untuk dirinya. Semua diberikan anak-anak. Ketika Tuhan Yesus di Minggu Palma yang kita rayakan ini, di minggu terakhir sebelum dia masuk Yerusalem dan disalibkan, dia dielulukan, Hosana, mubaraklah ia yang datang dalam nama Allah. Sampai dia di puncak bukit sebelum jalan menurun ke Yerusalem, Tuhan Yesus berhenti. Injil mencatat, dia menangis. Sementara ketika dia disambut, dielulukan bagaikan raja, dia tidak menjadi begitu bangga, dia begitu proud. Dia justru sangat prihatin. Lalu dia menangis. Dan Injil mencatat, dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berulang-ulang kali, seperti seekor induk ayam, aku memanggil kalian untuk berlindung di bawah kepak sayapku, tetapi kamu tidak mau. Sampai saat terakhir, dia tahu inilah kota dengan penduduknya yang pada hari ini Hosana, Hosana, tidak cukup seminggu depan, salibkan dia terhadap dirinya. Dia tahu. Tapi dia, saudara lihat, menangis Yerusalem. Apalagi untuk murid-muridnya. Maka kalau saudara pelajari Injil Yohanes sebelum pasal 18 ini, menarik sekali. Begitu banyak versi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sangat memperhatikan para muridnya. Dia memperhatikan kebutuhan utama untuk kesejahteraan para muridnya, yaitu saling mengasihi. Tuhan Yesus tahu, bila mereka tidak memiliki kasih satu dengan yang lain, mereka tidak bakal cukup kuat untuk menghadapi segala macam akibat karena menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka akan hancur dan dihancurkan. Maka hal pertama yang Tuhan urus adalah soal kasih. Di malam ketika kemudian yang buat kita sekarang menjadi perjamuan kudus, sebelum Tuhan menetapkan perjamuan kudus, itu perjamuan Paskah buat mereka. Tuhan melihat mereka di antara para murid malah bertengkar, ribut, berargumen siapa yang lebih besar, siapa yang lebih pangkat, siapa yang lebih terhormat. Tuhan tidak banyak cing encong. Lalu Tuhan bangkit dari tempat duduknya, membuka jubahnya, mengambil serbet, mengikat pinggangnya, bagaikan seorang hamba. Lalu dia mengambil baskom. Dia kemudian jongkok mencuci kaki murid-muridnya. Di akhir tindakan yang sangat dramatis tersebut, dia berkata, mengertikah kamu apa yang aku buat kepadamu? Kalian menyebut aku Tuhan dan Guru. Tepatlah perkataanmu, karena memang demikianlah aku adalah Tuhan dan Gurumu. Tetapi jikalau aku Tuhan dan Gurumu, jongkok membasuh kakimu, bukankah kamu pun patut melakukannya demikian? Lalu di akhir pasal tersebut, Tuhan mengatakan, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian Tuhan tahu, kalau nanti dia disalibkan, dia mati dan dikuburkan, pasti murid-murid itu akan syok, goncang hatinya, bingung seperti anak ayam kehilangan induk. Maka Tuhan menyiapkan hati mereka. Antara lain Tuhan berkata, aku menyiapkan seorang penolong atau pengasuh yang lain untuk kamu. Yohanes 14 ayat 18, mari kita baca saudara, pernyataan Tuhan, janji buat saudara dan saya. Apa dia katakan? Aku, baca bersama, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan pergi memang meninggalkan kamu, tapi kamu tidak akan seorang diri. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk kirim
menjadi penolong, pendamping, penghibur saudara dan saya. Sesudah itu Tuhan memberikan jaminan untuk doa-doa yang dikabulkan. Murid-murid akan takut, goncang, bingung. Tuhan memberikan suatu janji untuk doa-doa yang dikabulkan. Dan itu ternyata bukan cuma cukup sekali. Saudara, luar biasa. Berkali-kali. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14, Tuhan berkata, sebab aku pergi kepada Bapa, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Lalu di pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Pasal 15 ayat 16, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan pasal 16 ayat 23-24, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Karena apa dia memberikan begitu banyak firman mengenai doa yang pasti dikabulkan? Karena dia memikirkan murid-muridnya. Kalau orang sudah bingung, merasa terpojok, terancam, bagaimana? Berdoa kan berdoa, tapi apakah Allah mendengar? Tuhan menjamin doamu pasti akan dikabulkan. Mintalah dalam nama. Lihat, dia begitu peduli pada murid-muridnya. Kalau dia menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi penderitaan. Pasal 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Supaya murid-murid tidak menjadi kecil hati. Kalau mereka dibenci, mereka boleh ingat peristiwa penyaliban Tuhan dan penderitaan Tuhan. Penderitaanmu sudah aku rasakan. Kalau kamu dianiaya, aku merasakannya. Kamu adalah anggota tubuhku. Demikian kemudian seperti diuraikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kepala tidak merasakan kalau lengan kita diiris? Kalau leher dipenggal, kepala merasakan. Tuhan berkata, sebelum kamu menderita, aku sudah merasakannya. Mereka sudah perlakukan itu kepadaku. Jadi murid-murid terhibur, disiapkan. Ayat 16, ayat 1 dan 2. Saya ajak saudara baca. Ayat ini ada sesuatu yang menarik di sana. Kita baca bersama-sama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ada kalimat yang menarik. Baru kali ini saya temukan, saudara. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Pernahkah saudara ingat kepada siapa atau dalam peristiwa apa Tuhan mengucapkan kalimat ini? Ingat? Ada yang ingat? Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ada yang ingat? Kalau saudara nggak ingat, nggak ada yang ingat, saya yang menjadi kecewa. Karena baru beberapa minggu yang lalu kalimat ini kita bahas dalam Bible Study. Ingat? Kepedulian kepada rekan kerja yang sedang goncang. Tuhan Yesus peduli kepada Yohanes Pembaptis. Ingat? Di dalam Injil Matius kita pelajari itu. Yohanes sedang dalam penjara dan kemudian di dalam penderitaannya itu dia goyah. Dulu dia begitu semangat, begitu gigih dan mantap sekali membuka jalan buat Tuhan Yesus. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Tetapi di dalam penderitaannya Yohanes menjadi ragu. Dia kirim murid-muridnya kepada Yesus. Tanya. Guru bertanya. Artinya Yohanes bertanya. Murid-murid berkata, murid Yohanes, apakah engkau ini dia yang kami tunggu-tunggu, atau kami harus menunggu yang lain? Apakah engkau itu dia adalah Mesias? Engkau adalah Mesias, Kristus, atau yang lain? Lalu Tuhan menjawab.
Sesudah murid-murid Yohanes pergi membawa jawaban Tuhan Yesus, atau di akhir perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes, Tuhan berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kecewa dan menolak Tuhan adalah langkah yang sangat dekat kalau kita menderita. Apalagi kita menderita sebagai pengikut Tuhan. Tuhan sangat mengerti. Dia akan disalibkan, dia akan mati, dia bayangkan murid-murid